tersebut akan dijawab oleh amal-amal kita ketika di alam dunia hari ini, bukan oleh lisan kita. Yang populer hari ini mulia, para malaikat itu akan menanyakan tentang iman kita, marrobuka, wa man nabiyuka, wa man aqwaluka, wa man imamuka, wa man qiblatika. Itulah yang pertanyaan-pertanyaan akan ditanyakan. Pertanyaannya sudah diberikan, kemudian juga hatinya jawabannya pun sudah diberitahu. Cuman waktunya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah kita tahu Pak mengenai kematian kita kapan datang? Di mana kita akan meninggal? Tidak ada yang tahu. Tetapi pertanyaan untuk menghadapi alam kubur hatinya dia sudah diberikan pertanyaan dan jawabannya. Sedangkan untuk urusan-urusan dunia, pertanyaan sekolah, adanya ujian pekerjaan, kemudian ujian yang lainnya, ini pertanyaannya dirahasiakan, jawabannya pun dirahasiakan. Tetapi waktunya tidak ditentukan. Maka artinya mulai bagi orang yang selalu menjaga istiqomah, laksanakan berjamaah, maka insya Allah dia akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk menjawab pertanyaan karena dia dicabut daripada azab kubur. Kubur merupakan salah satu lembah daripada lembah neraka dan merupakan salah satu taman dari taman surga hari ini. Apabila seorang yang selamat menjawab pertanyaan munkar nakir di alam kuburnya, maka dia akan menghadapi alam-alam berikutnya yang panjang, yang lama hadirin ini dengan mudah. Tetapi tatkala seorang masuk ke dalam kubur dengan tidak bisa menjawab pertanyaan munkar nakir, dia mendapatkan azab kubur, maka hadirin mulia pada masa-masa persoalan berikutnya pun dia akan mendapatkan kesusahan dan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Di kubur Allah Subhanahu wa taala akan cabut daripada siksa kubur. Kemudian juga hari yang di mahsyar dia akan mendapat buku catatan amal sebelah kanannya. Tanda-tanda orang yang mendapatkan keberuntungan, tanda-tanda orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan hari ini. Setiap diri kita Masya Allah akan bertanggungjawabkan setiap amal-amal kita yang kita lakukan di dalam dunia ini hadirin ini. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sedikit apapun amal kebaikan kita di alam dunia ini pasti Allah Subhanahu wa taala akan tulis hadirin ini. Akan ada perhitungannya. Dan sedikit apapun keburukan yang kita lakukan ketika di dunia ini pun akan ada tulisannya hadirin, akan ada catatannya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin mendolimi seorang hambanya. Sedangkan pada waktu itu hadirin yang mulia, Masya Allah, seorang ketika mendapatkan buku catatan amal ini berbeda-beda. Bagi orang-orang yang diberikan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, keberuntungan, kebahagiaan dan amalnya yang baik, maka dia akan mendapatkan buku catatan amal dengan sebelah kanan. Sedangkan bagi orang-orang yang kurang amal baiknya, banyak amal buruknya hadirin yang mulia, dia akan mendapatkan buku catatan amal di tangan sebelah kiri. Bahkan hadirin yang mulia ada orang yang dilemparkan buku catatan amalnya. Bahkan dikatakan hadirin yang mulia ada yang mengambil daripada buku catatan amalnya, Masya Allah, yakni dari belakang. Kalau sampaikan sampai tangannya ini menerobos daripada perutnya hadirin untuk mengambil daripada buku catatan amalnya. Tergantung amalnya ketika dia dalam dunia. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan bagi dia, bagi orang yang selalu menjaga amal berjamaah, tepat waktu, terus bersama imam, selalu berjamaah di masjid, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada dia melintasi sirat secepat kilat. Melintas sirat secepat kilat, Masya Allah. Ulama beritahu hadirin yang mulia, sirat adalah merupakan jembatan yang sangat kecil dan sangat tajam. Panjang Shiratal Mustaqim ini ada yang mengatakan 3.000 tahun perjalanan, ada yang mengatakan 1.500 tahun perjalanan. Tetapi waktunya bukan waktu dunia hatinya mulia, waktu akhirat. Yang mana satu hari di akhirat ini Masya Allah sama dengan 1.000 tahun di dunia. Kalau menurut logika tidak ada orang yang akan selamat bagaimana melintasi Shiratal Mustaqim. Kemudian hatinya mulia di bawahnya ini bukan kasur, bukan tanah, tetapi neraka jahanam hatinya mulia. Di bawah jembatan Shiratal Mustaqim ini adalah neraka jahanam. Yang mana disampaikan jarak antara Shiratal Mustaqim melalui dasar neraka jahanam ini adalah 70 tahun perjalanan. Andai kata bayi misalkan dilemparkan hatinya mulia di ujung daripada Shiratal Mustaqim, kemudian dilemparkan sampai ke dasar neraka ini mungkin sudah kakek-kakek tadi, sudah 70 tahun. Masya Allah, melayang-layang Allah. Sangat dalam sekali hatinya.
tidak akan mungkin orang bisa selamat. Karena jembatan Shiratal Mustaqim jembatan yang sangat panjang, yang sangat kecil ibarat rambut dibelah 7 dan tajamnya ibarat pedang tadi juga. Seorang ini maksudnya dikatakan tajam Shiratal Mustaqim ini adalah ibarat kapas kalau dilemparkan gitu ya. Adanya mulia, dilemparkan saja dijatuhkan, maka apabila melintasi Shiratal Mustaqim dia akan terbelah menjadi 2. Saya suka buat pedang, buat golok gitu. Kalau ingin tebas paku ini harus ditebaskan secara keras-keras ke pakunya itu, baru putus pakunya itu. Tapi ini kapas ini masya Allah sangat susah sekali. Tisu aja sudah susah aja kalau dikapas. Ini Shiratal Mustaqim ini masya Allah sangat tajam. Apabila logikanya hatinya mulia, seorang yang masuk ke dalam neraka, semua orang hatinya mulia diperjalankan ke dalam Shiratal Mustaqim ini ibarat